Kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DIY untuk menghubungkan Semarang, Jogja, Solo adalah dengan tol layang. Pembangunan jalan tol ini direncanakan mulai dari Bawen menuju Jogja, serta di wilayah Jogja akan dibangun jalan layang yang menghubungkan Jogja, Solo yang mengikuti alur Selokan Mataram. Hasil dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DIY, ruas tol Jogja-Solo yang melewati Yogyakarta adalah tol layang. Ini dikarenakan terlalu banyak situs di kawasan Prambanan yang belum terverifikasi, bahkan belum teridentifikasi. Pembangunan jalan tol direncanakan mulai Bawen menuju Jogja sejauh 77 km. Di wilayah Jogja, sejauh 10,7 km akan dibangun jalan layang mengikuti alur Selokan Mataram sepanjang 5 km dan sisanya akan melintasi areal persawahan. Ya seperti yang saya katakan di pers itu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Artinya ada pembebasan lahan atau gimana? Pembebasan lahan di mana saya nggak tahu persis. Itu kan pemenangnya di pusat, bukan saya. Dilewatkan mana nggak dalam? Itu kan situs Prambanan itu. Ya situs Prambanan enggak. Kalau lewat mananya nggak usah. Daripada harganya tanah mahal. Artinya lebih kemana? Lewat ring road? Nggak usah. Lewat ring road itu ya? Apa? Lewat ring road itu ya? Sambung ring road. Dari Jogja, ruas tol akan diintegrasikan dengan ruas tol selatan dari mulai Bandung, Jogja hingga menuju Solo. Hasil studi dari Kementerian Perhubungan, jarak tempuh terlama Jogja menuju Solo atau sebaliknya saat ini mencapai 3 jam. Jalur tol yang melewati Jogja akan disinergikan dengan ruas tol Yogyakarta-Semarang, sehingga nantinya dari Semarang-Jogja hingga Solo akan saling terkoneksi. Pemerintah merencanakan proses tender akan dilakukan pada tahun 2018. Usai tender, proses pembangunan hanya membutuhkan waktu 2 tahun saja. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Pemerintah mengalami kerugian besar akibat beredaran ponsel black market di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, serta operator ponsel bekerja sama untuk memvalidasi data nomor ponsel guna mempersempit peredaran ponsel black market. Peredaran ponsel black market bakal semakin sempit. Kerugian negara berpotensi menciut. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, Kementerian Perindustrian, dan operator ponsel tersambung memvalidasi database nomor ponsel atau International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada Agustus mendatang. Sederhananya, jika IMEI tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, maka ponsel tidak bisa digunakan di Indonesia. SIM card-nya bisa dimatikan, jadi tidak bisa dipakai oleh orang. Tapi ponselnya kemana? Hilang kan? Nah sekarang bisa dinonaktifkan, karena kalau ponselnya hilang tadi, ada yang curi misalkan, itu bisa dijual lagi kemana-mana. Nah sekarang nanti kalau dipasangkan itu tidak bisa. Nah jadi itu yang pertama. Kedua, tata niaganya akan jadi lebih bagus. Jadi lebih bagus artinya apa? Artinya ponsel black market yang dari sisi pajak tidak bagus, ini sekarang jadi pajaknya juga lebih bagus. Gitu ya. Mengutip catatan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, APSI, sekitar 20% ponsel baru yang beredar di Indonesia merupakan ponsel ilegal. Hitungannya, dari 50 juta unit ponsel baru yang beredar setiap tahun, 10 juta unit diantaranya adalah barang ilegal. Di sini, negara merugi 18 triliun rupiah. Di pasar global, merek ponsel paling banyak terjual adalah Samsung 23,1%, diikuti Huawei dan Apple. Di mana-mana bisa muncul barang ilegal di Indonesia. Oleh karena itu ada yang produsen yang bayar pajak resmi, mereka ada yang rugi, dan juga sebenarnya itu memang udah cukup matang untuk persiapan nomor IMEI itu, dan dari produsen dan dari pemerintah semua udah siap ya. Dan selanjutnya bagaimana kita pelaksanaannya nanti perlu bahas, tapi tetap memang kalau ada yang barang ilegal tetap dibantu oleh mungkin bea cukai sama kepolisian. Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan sistem identifikasi produk ponsel ilegal bernama Device Identification, Registration, and Blocking System
atau DIRBS. Sistem inilah yang akan memvalidasi database nomor identitas asli ponsel atau IMEI. Posisi IMEI di sini ibarat STNK kendaraan. My Sister Tarigan, Daud Gaspers, Kompas TV, Jakarta. Beragam cara positif dapat dilakukan sebagai wujud syukur dalam merayakan kelulusan sekolah menengah atas. Seperti yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Yogyakarta, mereka merayakan kelulusannya justru dengan melakukan kegiatan yang positif. Berikut liputannya. Aksi ratusan pelajar SMK di Yogyakarta ini patut diacungi jempol. Lulus bukan berarti hura-hura atau konvoi di jalanan. Rayakan kelulusan saat bulan Ramadan mereka manfaatkan dengan berbagi takjil dengan para duafa, pengayuh becak, pengemis hingga juru parkir. Namun sesekali boleh juga dong buat para pengendara motor di kawasan titik 0 km Jogja. Bagus ya, daripada konvo-konvo di jalan-jalan mendingan untuk ngasih-ngasih buat buka puasa bagi para parkir. Itu positif sekali buat anak sekarang. Tak cuma bagi takjil gratis, para siswa juga gelar atraksi ngabuburit untuk menghibur pengunjung di kawasan Malioboro. Mulai menari yang dimainkan siswa jurusan seni tari SMK 1 Yogyakarta hingga lantunan musik dari SMM Yogyakarta. Kita terus buat ini, bagi sosial di masyarakat, katanya di KM bagi-bagi takjil buat buka puasa, sekalian ngabuburit juga gitu. Ini makanannya dari mana? Makanan ini kita dapat dari iuran kita, Mas. Iuran kita dari 3 sekolah, kita minta tarian sumbangan. Iuran itu murni bukan dari guru, murni dari siswa. Iuran dari siswa masing-masing, bukan guru tidak termasuk. Beragam cara positif bisa dilakukan sebagai wujud syukur dalam merayakan kelulusan. Lepas dari sekolah menengah atas, tantangan kerja tengah menanti di era revolusi industri 4.0 yang akan mereka hadapi. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup pada Awan News kali ini. Saya Maria Kroto Aini, mohon pamit undur diri.